Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan pertama ini, selain pengantar anatomi fisiologi manusia, saya juga akan menjelaskan tentang homeostasis. Ya. Apa itu homeostasis? Homeostasis berasal dari kata homeo yang artinya sama dan statis artinya kondisi. Jadi kalau dari secara bahasa, homeostasis berarti pada kondisi yang sama. Sedangkan menurut istilah, homeostasis ini merupakan suatu kondisi yang statis dinamis internal tubuh, baik itu kondisi biologis, kondisi kimia, maupun kondisi fisika yang relatif dipertahankan tubuh secara konstan atau stabil terhadap berbagai rangsangan. Jadi di dalam sistem fisiologi tubuh kita membutuhkan homeostasis untuk mempertahankan kondisi yang stabil. Fungsi dari homeostasis antara lain yang pertama adalah mempertahankan dan menstabilkan kondisi internal tubuh agar tidak mudah mengalami gangguan atau penyakit. Yang kedua, memungkinkan manusia untuk bisa beradaptasi dengan lingkungannya. Dengan adanya homeostasis yang baik, kita akan mampu untuk menyesuaikan tubuh kita dengan perubahan lingkungan yang ada. Yang ketiga, homeostasis akan menjaga keseimbangan metabolisme tubuh kita. Yang keempat, memungkinkan sistem di dalam tubuh untuk menjalankan fungsi sebagaimana mestinya. Dan yang kelima, menjaga kelangsungan hidup atau survival. Berikut ini adalah ilustrasi tentang homeostasis. Misalkan pada suatu akuarium yang volumenya 5 liter, kemudian terdapat dua bagian masukan dan keluaran. Ketika akuarium ini mendapatkan aliran air sebanyak 1 liter, maka sistem homeostasis di dalamnya akan membuang air sebanyak 1 liter juga, sehingga kondisi di dalam akuarium ini tetap 5 liter. Nah, homeostasis yang terjadi pada tubuh kita itu juga demikian. Tubuh kita memiliki suhu yang stabil, yaitu sekitar 36 sampai 37 derajat Celcius. Apabila pada suatu kondisi menyebabkan tubuh kita naik suhunya sebanyak 1 atau 2 derajat, maka tubuh kita akan melakukan proses regulasi atau pengaturan sehingga tubuh akan menurunkan suhu sebanyak 1 sampai 2 derajat. Nah, dengan adanya proses homeostasis ini, maka kondisi tubuh kita akan stabil akan selalu stabil pada suhu yang normal, apapun yang terjadi di lingkungan. Nah, kondisi homeostasis atau keseimbangan proses fisiologi di dalam tubuh ini akan terus terjadi, dan apabila mengalami gangguan, maka tubuh kita akan mengalami sakit atau gangguan fisiologis. Nah, gangguan homeostasis disebut dengan ketidakseimbangan homeostasis atau homeostatic imbalance. Gangguan homeostasis yang menyebabkan homeostatic imbalance, misalnya contoh kondisinya adalah dehidrasi, kekurangan air, kemudian hyper atau hipoglikemi, peningkatan atau penurunan gula darah di dalam tubuh kita pada kadar yang tidak normal, kemudian adanya peningkatan kolesterol di dalam darah, kemudian terjadi pembelahan sel yang berlebihan, dan beberapa contoh lain tentang ketidakseimbangan tubuh. Kondisi-kondisi homeostatic imbalance ini akan menimbulkan terjadinya penyakit. Semisal apabila di dalam tubuh kita kelebihan gula darah atau hiperglikemik menyebabkan terjadinya penyakit diabetes mellitus. Hal ini perlu dilakukan proses homeostasis, penyeimbangan berupa kerja dari hormon insulin yang akan menurunkan kadar gula darah dan memproses gula di dalam sel sehingga gula darah akan menurun. Apabila terjadi gangguan pada produksi insulin, sedangkan gula darah masih tinggi di dalam darah, maka di sini terjadilah ketidakseimbangan homeostasis berupa terjadinya penyakit diabetes mellitus.
Ketidakseimbangan homeostasis atau homeostatic imbalance ini jika terjadi gangguan di dalam tubuh, maka tubuh berada pada kondisi sakit atau patofisiologis. Selanjutnya, mekanisme tubuh kita ini akan mengembalikan kondisi tubuh ke kondisi awal melalui mekanisme homeostasis. Jika homeostasis berhasil dilakukan, maka seseorang akan pulih kembali atau sehat. Tetapi jika mekanisme homeostasis tidak mampu mengembalikan kondisi tubuh pada kondisi normal, maka seseorang akan mengalami sakit, bahkan yang lebih parah hingga menimbulkan kematian. Mekanisme homeostasis ini melibatkan dua proses umpan balik. Ada yang disebut dengan umpan balik negatif atau negative feedback, ada yang disebut dengan umpan balik positif atau positive feedback. Umpan balik negatif atau negative feedback ini merupakan mekanisme homeostasis yang mengembalikan kondisi tubuh melalui pengendalian proses yang saling berlawanan. Contoh, misalnya pada kondisi hiperglikemik, maka yang terjadi adalah tubuh kita akan menghasilkan hormon insulin yang menyebabkan terjadinya penurunan gula darah. Mekanisme yang berlawanan ini disebut dengan umpan balik negatif. Sedangkan umpan balik positif ini merupakan mekanisme homeostasis yang menjalankan fungsi fisiologis secara terus-menerus atau terus meningkat atau terus menurun hingga mencapai suatu tujuan yang diinginkan. Dalam hal ini kondisi luar yang akan menghentikan. Misalnya contoh pada proses produksi ASI ya. ASI akan diproduksi terus-menerus selama adanya stimulus ya dari luar, yaitu dari bayi terhadap ibu dan juga adanya asupan nutrisi yang baik bagi ibu, maka proses homeostasis ini akan menyebabkan pengeluaran ASI akan terus-menerus ya, atau disebut dengan umpan balik positif. Yang mana proses ini akan terus meningkat. Tetapi suatu proses umpan balik positif akan terhenti apabila adanya pengaruh dari kondisi luar, misalnya berupa terhentinya stimulus yang menyebabkan produksi ASI akan menurun. Misalnya tidak adanya stimulus dari bayi. Misalkan pada seorang bayi menghentikan proses menyusui ya, atau seperti contohnya pada ibu yang bekerja di mana si bayi akan jarang untuk menyusui. Nah, dari situlah proses stimulus akan berkurang menyebabkan mekanisme umpan balik positif yang mana produksi ASI terus-menerus meningkat kemudian menjadi berkurang. Ini adalah contoh umpan balik negatif yang terjadi pada tubuh kita, misalkan pengaturan keseimbangan gula darah. Pada kondisi gula darah rendah, maka ini akan menginduksi proses pelepasan hormon glukagon di pankreas. Glukagon akan menginduksi sel-sel liver untuk meningkatkan produksi gula atau pemecahan glikogen menjadi glukosa. Nah, kemudian ketika gula darah tinggi, ini juga akan menyebabkan umpan balik negatif. Gula darah akan meningkatkan produksi insulin yang menyebabkan insulin mengubah glukosa menjadi glikogen atau cadangan glukosa sehingga gula darah akan menurun. Sedangkan umpan balik positif misalnya produksi susu pada ibu menyusui, kontraksi uterus pada proses persalinan yang terus meningkat hingga terjadi persalinan, lalu produksi trombosit saat terjadi luka untuk menyebabkan pembekuan darah atau proses menutupnya luka. Contoh bentuk homeostasis lainnya, misalnya pada pengaturan suhu tubuh atau termoregulasi. Ada beberapa organ tubuh kita yang berperan pada termoregulasi atau pengaturan suhu tubuh, misalnya oleh pembuluh darah. Pembuluh darah ini akan mengatur terjadinya vasodilatasi dan vasokonstriksi. Vasodilatasi merupakan proses pelebaran pembuluh darah, sedangkan vasokonstriksi merupakan proses penyempitan pembuluh darah. Pada kondisi tubuh mengalami kedinginan,
di suhu udara yang dingin, maka pembuluh darah kita akan menyempit atau mengalami vasokonstriksi. Untuk apa? Untuk menurunkan panas yang hilang melalui keringat, sehingga keringat yang dihasilkan akan sedikit. Jadi kita akan menghemat panas di dalam tubuh kita. Jika gagal, tubuh akan meningkatkan produksi panas dengan shivering atau menggigil. Kontraksi otot dari menggigil tadi akan mengembalikan panas yang hilang. Sebaliknya, kalau cuaca sedang panas, maka pembuluh darah kita akan melebar atau vasodilatasi. Dengan adanya pelebaran pembuluh darah, maka banyak sekali cairan darah yang mengalir, menyebabkan cairan akan keluar dari tubuh kita berupa keringat, dan di sini akan terjadilah pengeluaran panas di dalam tubuh kita sehingga tubuh kita tidak kepanasan. Demikian. Contoh keseimbangan homeostasis yang lain misalnya keseimbangan cairan tubuh. Keseimbangan cairan tubuh ini dipertahankan secara hormonal melalui proses ekskresi dan retensi cairan tubuh. Kalau di dalam tubuh cairan tubuh kita sedang meningkat, maka terjadilah proses peningkatan ekskresi melalui urin, dan sebaliknya kalau cairan tubuh kita di dalam mengalami penurunan, maka terjadi proses retensi atau penahanan cairan. Jika tubuh kita tidak memiliki cukup cairan, hormon ADH atau antidiuretik akan memberikan sinyal pada ginjal untuk mempertahankan cairan dan menurunkan produksi urin. Sebaliknya, jika tubuh memiliki terlalu banyak cairan, akan meningkatkan aldosteron dan memberikan sinyal untuk dilakukan ekskresi cairan tubuh melalui urin. Demikian penjelasan tentang homeostasis atau kondisi statis dinamis yang mempertahankan tubuh kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.